UKM Veteran Jawa Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin bertanya mengenai pendapat Bapak mengenai tentang moderasi beragama. Oke, ya baik. Moderasi tentu itu adalah sikap kita, bagaimana kita bisa menjaga sikap ketika kita berelasi dengan setiap orang, ya semua orang, siapapun mereka, tanpa memikirkan atau tanpa mempertimbangkan mereka dari latar belakang apa, dari suku apa, dari agama apa, keyakinan apa, begitu. Jadi kita sendiri yang harus belajar untuk mengendalikan diri untuk hal tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kalau dalam pandangan Islam kan moderasi beragama itu cara kita buat saling toleransi, saling menghormat, saling menghargai dari keyakinan-keyakinan yang berbeda. Nah, jika dalam gereja itu bagaimana cara menanamkan sikap toleransi itu kepada para jemaat? Iya, kalau kita di agama Kristen itu dari Tuhan Yesus Kristus ada pernah mengajarkan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 sekian. Di situ ada prinsip bahwa mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, itu hukum yang pertama. Namun ada hukum yang kedua yang juga sama-sama terutama adalah mengasihi sesama umat manusia. Jadi soal itu mungkin jadi basis dari bagaimana kita umat Kristen itu mengasihi antar umat manusia. Jadi ini umat manusia mengasihi sesama itu bukan dalam arti mengasihi sesama orang Kristen, enggak, tapi ini humanity. Ya, dan juga lagi pula yaitu jadi satu hal yang mendasari kenapa kok kita perlu untuk mengasihi umat manusia terlepas dari siapa agama atau ras mereka. Karena Tuhan kita memerintahkan bahwa kita perlu mengasihi umat manusia. Hubungan sosial yang baik di tengah masyarakat yang tentunya kan kulturnya itu beda-beda ya, latar belakangnya beda-beda, dan tentunya di lingkungannya juga latar belakang agamanya juga berbeda. Jadi kayak kontribusi langsungnya itu bentuknya bisa seperti apa? Ya, jadi kami selalu mendorong juga jemaat bagaimana kami bisa memperhatikan mereka yang secara humanity ya, dari berbagai latar belakang, karena kita tahu bahwa tidak seorang pun pernah minta dilahirkan dari latar belakang apa, ya kan? Sehingga ketika kita akhirnya lahir dalam keluarga dan kultur yang berbeda, kita melihat tadi Kelvin sudah menyampaikan, dari dasar kasih itulah yang membuat kita harus berani bertindak yang sangat nyata. Salah satunya ketika kita ajarkan di dalam jemaat adalah berbagilah, ya, berbagilah. Misalkan kalau ada tetanggamu itu sakit, jangan pandang agama, tolong mereka. Kalau ada tetangga kekurangan, turun tangan untuk menolong mereka. Ya, berbagilah dengan mereka. Lalu misalkan kalau kegiatan nyata, misalkan di dalam gereja ini juga pas waktu mau lebaran, kita siapkan sembako, kita bagi-bagi ke para satpam-satpam, tukang parkir, yang tukang sampah yang ada di sekitar kita kontribusi itu. Lalu kita juga waktu COVID, kita ada yang namanya tim aksi kasih, ya, tim aksi kasih, bahkan kita impor tabung oksigen, kita bagi-bagikan kepada mereka yang waktu itu kena gejala COVID, ya. Lalu kita bagi sembako juga. Nah, semua itu kita lakukan atas dasar kemanusiaan. Dan ketika ada bencana alam yang ada di wilayah Gempol, wilayah Semeru, di wilayah mana saja, kita juga mendorong untuk waspada, maksudnya tanggap, ya, sehingga kita juga turun tanpa beda-bedakan agama, suku, dan ras. Itulah yang kita terus turun. Dasarnya apa? Kasih. Gerejanya ya Pak. Kalau semisal untuk kerjasama dengan pemeluk agama lain itu apakah pernah, dan kalau misal dalam hal kegiatan bersosial atau kemasyarakatan itu apakah pernah bekerja sama dengan pemeluk agama lain, kayak misal tadi itu mungkin Semeru atau yang COVID itu apakah pernah? Ya, kita lakukan di dalam konteks kita menangani
hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Ya, jadi kita turun dalam bentuk bantuan. Nah, kalau misalkan acara-acara itu berkaitan dengan sosial kemasyarakatan yang mungkin ada bentuk kebersihan lingkungan misalkan, biasanya di dalam masyarakat kan dilakukan pas hari Minggu. Nah, justru di situ kadang-kadang kami kesulitan untuk bisa berbaur karena memang waktu ibadah. Namun kami biasanya lebih banyak turun di hari-hari yang weekdays, ya hari-hari weekdays, untuk kita turun berkontribusi langsung, donor darah. Ketika ada misalkan surat edaran untuk ada sebuah kegiatan aksi sosial, misalkan pemeriksaan darah, kita juga terjun. Bahkan kita juga pernah adakan satu tindakan check up pemeriksaan darah secara gratis ke masyarakat. Jadi depan masyarakat. Kalau manfaat itu tentu pasti banyak sekali ya. Misalkan kita akan mengurangi konflik, ya, mengurangi konflik dan juga permusuhan. Kita juga mendorong saling menghormati satu dengan yang lain tanpa mempertimbangkan agama, suku dan ras, ya. Lalu kita juga pasti memperkuat satu persatuan, ya. Lalu kita juga bisa menciptakan rasa aman satu dengan yang lain, ya, sehingga tidak ada rasa curiga satu dengan yang lain, ya. Lalu itu sekaligus membuka satu ruang untuk bisa bekerja sama di dalam banyak hal, ya, di dalam pendidikan, di dalam sosial dan sebagainya. Itulah kira-kira. Ya. Untuk bagaimana gereja ini dapat berkontribusi ini untuk banyaknya keberagaman tadi yang kesatuan antar suku agama. Jadi bagaimana gereja dapat berkontribusi? Ya. Kristen bisa. Dari waktu ke waktu gitu ya, biasanya kami juga mengajak jemaat itu bukan cuma para hamba Tuhannya, dan terutama juga untuk jemaat itu kan juga punya, biasanya mereka ada di bidang pekerjaan masing-masing gitu ya. Jadi mereka punya apa ya, tempat di mana kita itu bisa bekerja bersama dengan orang-orang yang di sini. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kalau bicara tentang kontribusinya, seperti yang tadi Christine juga sudah menyampaikannya, kita juga menanamkan sendiri ke dalam, ya, menanamkan pendidikan iman kepada jemaat, ya, menanamkan pendidikan iman, lalu keteladanan hidup. Jadi kita selalu sounding bahwa engkau sebagai pemeluk agama Kristen, ingat dasar dari imanmu adalah kasih. Maka lakukan itu tanpa harus memandang latar belakang suku agama dan ras. Lakukan sebagai satu bentuk kemanusiaan. Ya, kita tanamkan itu dan juga dorong supaya mereka melakukannya itu dengan berani. Misalkan mereka yang di sekolah saling perhatikan. Misalkan temanmu ada kesulitan, lalu temanmu ada kesulitan misalkan finansial, keuangan, atau apa saja, bantulah mereka. Dan juga ada satu ya dialog yang baik dengan siapapun, buka relasi sebanyak-banyaknya. Karena kan memang kami belajar dan diajar hidup itu harus berdampak, gitu ya. Hidup itu harus berdampak bukan buat sendiri, tetapi buat sesama. Itu kontribusi yang nyata yang kita harus lakukan. Terus sekarang kan media sosial semakin banyak, jadi banyak forum diskusi di media sosial. Nah, menurut Bapak dan Ibu sendiri itu tantangan apa yang terjadi di moderasi beragama di era sekarang dan bagaimana cara penyelesaiannya? Iya, maksudnya lebih ke arah bagaimana kita umat yang berbeda-beda agama ini bisa punya percakapan untuk berdiskusi mengenai agama di sosial media. Tantangannya, saya kurang setuju kalau kita punya diskusi agama lewat sosial media, karena itu rawan untuk jadi nyinyir, rawan untuk jadi debat kusir yang ada poinnya.
Jadi kalau mau kita lakuin suatu conversation antar agama, studi komparasi mungkin ya di kampus mungkin itu harusnya yang sekarang kita nggak perlu terlalu ngikutin arus sosial media sih. Kita perlu untuk balik kepada mungkin hal-hal yang tradisional, yaitu kita ngomongin agama di kampus di kampus akan ada semua gitu. Misalnya UPN jadi tuan rumah, kita diskusi agama mengenai apa, itu baik karena ya kita bisa lebih open dan juga forum diskusi akademik, jadi lebih ada aturannya, dan juga diskusi antar umat beragama itu melatih untuk dari pihak sana mau memberikan ruang untuk mau dengerin kita tuh ajaran agama seperti apa, dan sama dari pihak kita juga ingin ngerti agama kalian seperti apa. Biasanya kan kalau kita belajar agama dari point of view kita ke mereka itu kan kayak sekedar ya sudah asal kritik, kita nggak ngerti konteks mereka apa segala macam. Nah di forum-forum yang kayak begitu yang bukan di sosial media, kita bisa saling ngurusin dan bisa saling ada satu humility untuk mau dengerin. Jadi saya nggak setuju bahwa sosial media itu maksudnya untuk jadi ruang percakapan beragama itu bukan tempat yang baik menurut saya. Mendingan seperti ini, forum diskusi, gitu ya, betul. Ya, saya mungkin juga menambahkan sedikit ya tentang tantangan tadi yang disampaikan ya atau dipertanyakan. Tentu di era media sosial ini ada banyak sekali tantangan. Yang pertama mungkin akan terjadi relativis ya, pandangan masing-masing itu mulai tidak objektif ya. Banyak hal yang membuat akhirnya sosial media itu membuat keraguan-keraguan, banyak keraguan-keraguan, termasuk ketika seseorang beragama, mereka meragukan sendiri, benar gak ya agama ini? Itu banyak terjadi. Lalu sosial media dengan begitu maraknya pendapat yang saling berseliweran, itu juga bisa membuat munculnya sayap-sayap baik intoleransi ya, yang bisa terjadi maupun ekstremis ya. Bukan hanya di dalam sayap Islam saja, Kristen pun ada ekstremis ya. Lalu juga munculnya informasi yang disampaikan secara tidak benar ya, karena yaitu tadi terlalu ambigu, semua bisa berpendapat ya. Lalu kurangnya pemahaman iman, keyakinan yang matang, sehingga seperti yang David bilang, asal mengeluarkan statement-statement yang belum bisa dipertanggungjawabkan, asal komen, Anda nggak mengerti komen itu seperti apa, kan begitu ya. Lalu juga akhirnya berdampak kepada polarisasi secara politis. Lebih ke sosial media kayak conversation. Kalau misalnya dalam terjun langsung di lapangan gitu Pak, kayak saat pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan gereja tadi itu, kayak ada nggak sih Pak kayak tantangan dari eksternal gitu, kayak entah yang ini amit-amitnya adalah ada konflik, sampai ada konflik gitu. Apakah di sini pernah terjadi gitu Pak? Kalau sampai terjadi sih setahu saya belum pernah ya, hanya seringkali ketika di lapangan itu adalah perbedaan pendapat tentang satu kegiatan ya. Misalkan kegiatan aksi sosial begitu ya, kegiatan aksi sosial, lalu dari masyarakat melihat tentang ya itu tadi, melihat adanya perbedaan secara contoh lah ya, misalkan Kristen ini mata sipit gitu ya. Nah ketika melihat kok beda ras, mereka langsung blok. Nah itu kadang terjadi ya, itu terjadi. Nah itulah kenapa tadi saya juga ingin mempersamakan persepsi dulu tentang apa itu sebenarnya toleransi dan moderasi, supaya kita semua juga waktu implementasi di lapangan itu benar-benar punya satu paradigma yang tepat ya, sama begitu ya. Nah kalau bagi kami tentang toleransi dan juga moderasi ya, itu ada satu perbedaan yang sangat mendasar sekali.
moderasi bagaimana kita memiliki satu pendirian. Bagaimana ketika nanti saya akan berelasi dengan orang lain. Jangan ada rasa curiga dulu, jangan ada benteng dulu, tapi terbuka. Itu sikap kita dulu. Kalau sikap kita sudah memblok, itu atau bisa dikatakan sudah punya persepsi yang buruk tentang orang lain, kita nggak akan mau berelasi. Contoh ya, kalian waktu ketemu sudah langsung, jangan-jangan dia begini, sudah curiga dulu, kita akan sulit untuk berelasi. Apalagi bertoleransi, iya kan? Nah, maka moderasi itu lebih kita yang banyak mengevaluasi kita. Toleransi itu lebih kepada waktu kita menerapkan caranya itu. Ya, mungkin bisa kebalik ya. Coba dicek secara definisi ya. Salah satunya begitu ya. Nah, kenapa kita perlu menanamkan sangat dalam sekali sikap toleransi dan moderasi? Sekali lagi, kalau sikap toleransi dan moderasi itu bukan berarti kompromi ya, bukan berarti kompromi. Kita masing-masing punya keyakinan yang kita pegang dan itu kita harus pertanggungjawabkan. Nah, tetapi ketika kita berelasi dengan orang yang berbeda, kita benar-benar harus tahu batas-batasnya seperti apa. Contoh, kami dari Kristen tidak pernah mungkin bisa dan boleh memaksakan keyakinan kami kepada orang lain. Itu nggak boleh. Kami juga selalu tekankan, jangan memaksakan keyakinan. Ya, jangan memaksakan keyakinan, karena itu adalah satu pegangan yang sudah firm, ya, yang sudah kuat sekali. Namun kami juga mengingatkan bahwa kenapa ya kita tuh harus bertoleransi. Dasarnya apa ya? Kita itu harus melakukan moderasi. Nah, dasarnya itu yang penting perlu kita tahu. Kalau kami selalu mengajarkan bahwa kita itu punya pencipta, ya. Ini saya sedikit sharing ya. Kami itu punya pencipta. Manusia itu tidak muncul dengan sendirinya. Dan kami juga tidak percaya dengan proses evolusi, ya, seperti dalam sains, ya. Ada yang percaya? Kenapa? Karena sains itu sendiri juga sebuah faith, ya. Percaya kepada sains itu sendiri itu sebuah keyakinan kan? Sains mengatakan usia bumi jutaan tahun, dari mana mereka membuktikannya? Nah, ketika kami kembali bahwa dasar manusia itu dicipta itu oleh pencipta, pasti punya tujuan. Gitu. Tujuannya adalah apa? Untuk bisa saling berelasi dengan kasih. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Kalau istilah di kami, Allah itu adalah kasih. Bukan sekedar maha, bukan sekedar sifatnya, tapi Allah itu sendiri kasih. Ya, Allah itu sendiri kasih. Kasih itu selalu ada objek kan? Nah, kenapa maka kami percaya Allah kami itu Tritunggal. Nah, ini pembelajaran yang lain lagi ya. Kalau misalkan kalian mau tanya, kita bisa jawab. Nah, dari Allah Tritunggal itu bukan berarti 3 Allah, tetapi satu Allah. Ya, satu Allah, tapi saling bisa berelasi. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan sangat sempurna mirip Allah, dan dengan satu tujuan untuk manusia itu bisa menikmati relasi. Relasi dengan siapa? Dengan Allah, dengan pencipta, dan juga dengan sesama. Itulah kenapa pengajaran kasih itu selalu kita terus tekankan. Karena Allah adalah kasih, pada saat menciptakan manusia, manusia itu juga diberi pilihan. Diberi pilihan. Pilihan khususnya pada saat kesempurnaan manusia itu
mereka bisa nikmati. Ya, mereka bisa menikmati kesempurnaan sebagai ciptaan. Tapi ada satu pilihan yang menurut saya adalah sangat fair sekali kalau Tuhan ciptakan itu. Contoh nih, kalian bisa buat robot, ya. Ketika kalian buat robot, kalian pakai remote, oke? Kalian bisa kendalikan itu robot. Lalu kalian juga mikir, robot ini kalau bisa berjalan sendiri, bisa melakukan segala hal sendiri, kalau saya pasang chip di kepalanya, di otaknya, ya, saya pasang chip di otaknya, robot ini bisa jalan sendiri. Tapi kalau robot ini nanti jalan sendiri, dampaknya apa? Bisa ngelawan. Oke? Kira-kira kalau kalian yang bikin robot, kalian mau pasang chip itu nggak? Atau tetap kalian pegang remote, kendalikan? Kalau secara realistis ya Pak, kayak kan kita ada misal ada tujuan utama membuat robot itu. Kalau misalnya ada potensi kita kasih chip dan dia ternyata menentang tujuan utama dari kita membuat dia itu, tentunya kita pasti pertimbangkan untuk tidak memberikan chip itu. Iya, betul. Saya pun kalau membuat robot juga begitu. Tapi itulah Tuhan yang kami pelajari. Tuhan itu seperti kayak kasih chip. Karena kenapa? Kalau dalam pandangan Alkitab ya, manusia itu diciptakan segambar rupa Allah. Termasuk pilihan bebas pun itu dikasih Tuhan. Makanya kenapa Tuhan akhirnya kasih pilihan, kamu jangan makan buah itu ya. Kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Nah, akhirnya kan kalau kalian juga belajar di agama ya, Adam Hawa itu makan buah duri, gitu kan ya. Nah, ketika manusia itu makan buah itu, poinnya sebenarnya disitulah titik manusia itu sudah jatuh dalam kerusakan dari gambar Allah ini. Akhirnya terus-menerus melawan karena punya kebebasan sendiri. Gitu. Punya kebebasan sendiri. Terus-menerus akhirnya melawan Allah, melawan pencipta. Dan akhirnya manusia merasa punya kebebasan sendiri dan merasa aku bisa menentukan hidupku sendiri. Dan terjadilah sampai sekarang. Nah, maka yang dari kami, yang disebut dosa turunan, itu adalah dua hal. Pertama, ketika Adam Hawa itu dia makan buah itu, maka di Alkitab dikatakan engkau akan mati. Pertama mati. Kedua, akan kehilangan karakter Allah. Manusia bisa melawan, manusia bisa memberontak, manusia bisa punya pikiran jahat, manusia bisa akhirnya membunuh, mencuri melalui perbuatan-perbuatan. Nah, itulah yang kami sebut sebagai dosa. Nah, dosa itu sebenarnya bukan perbuatan-perbuatan membenci, membunuh, itu perbuatan dosanya, tapi lebih kepada putus hubungan dengan Allah ini. Nah, ketika putus, maka manusia nggak bisa toleransi. Ketika putus hubungan, manusia akhirnya berdampak kepada saling membenci satu dengan yang lain. Ketika putus hubungan, manusia akhirnya bisa menyingkirkan satu dengan yang lain, merusak satu dengan hubungan satu dengan yang lain. Nah, itulah kenapa ketika secara singkat, ketika relasi itu dipulihkan kembali, barulah manusia itu bisa menjalankan dan menerapkan kasih. Nah, maka kalau di dalam konsep kami, pulihnya hubungan manusia dengan Allah setelah manusia itu tidak bisa bertoleransi, tidak bisa menerima satu dengan yang lain, yang adanya saling membunuh, saling menyingkirkan, dan berlakulah hukum survival of the fittest, kayak binatang, ya kan? Yang lemah dimakan. Manusia kan kadang-kadang begitu. Nah, ketika manusia tidak mampu di situ, disitulah Tuhan pencipta dia melihat, oh manusia nggak mampu. Kenapa? Karena manusia sudah merasa dirinya berkuasa, dirinya jadi Tuhan, nggak perlu lagi Tuhan lain. Tapi manusia juga takut mati. Pandangannya tuh Lihat. supaya
apa ya, mereka bisa tahu gitu kalau mereka itu tuh bukan kayak mengurangi kemurnian ajaran agama masing-masing, tapi kayak ya lebih ke memfokuskan ke moderasi beragamanya aja, kayak toleransinya bagaimana cara menghormati. Itu kira-kira tanggapan Bapak kayak gimana? Iya, ini satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Setiap orang punya subjektivitas, ya kan? Termasuk ketika kita memegang satu pendapat sekalipun, ya. Maka kenapa di awal saya sampaikan, kita tidak pernah bisa memaksakan, tapi benar-benar open minded. Dan ketika masing-masing punya satu subjektivitas bahwa apa yang saya pegang itu benar, maka pertanyaan yang lebih mendasar, apa buktinya yang saya pegang itu benar? Itu yang harus bisa dijawab. Ketika saya memegang sesuatu benar, bisa nggak saya mempertanggungjawabkan ini benar? Misalkan ya, di era sekarang 1 tambah 1 berapa? 2. Jelas kan ya? Kalau saya jawab 3, saudara bisa bantah? Kan itu pendapat saya, misalkan. Saya punya hak untuk menjawab salah sekalipun. Tapi saudara juga bisa meyakinkan saya. Universal langsung kita terapkan, atau kira-kira kita harus tetap mempertimbangkan kayak konteks budaya dan masyarakatnya bagaimana, atau kebiasaan-kebiasaan lingkungan sekitarnya bagaimana, itu kira-kira bisa langsung diterapkan secara universal atau tetap harus ada pendekatan-pendekatan khusus, Pak? Dalam konteks apa? Moderasi beragama yang kita kita laksanakan secara langsung gitu, Pak. Kalau mau pelaksanaan secara langsung itu sebenarnya harus dimulai dari penanaman dulu di dalam. Ya, tentang moderasi itu apa, bagaimana implementasinya, sehingga setelah itu ditanamkan dengan satu prinsip yang sudah firm, ya sudah benar, maka ketika mereka kembali ke masyarakat, di rumah, di tetangga, di lingkungan, secara tidak langsung itu sudah penerapan. Begitu. Contoh misalkan, kalau kami di gereja kita diajarkan, ingat ya, tidak boleh ada kebencian dengan tetangga. Ya, kalau tetangga mungkin atau teman sekolahmu, sekolah itu ada yang sakit, engkau bisa inisiatif dulu, tolong dia. Ya. Lalu kalau temanmu mungkin ada butuh uang, kalau kamu ada, lakukan lebih dulu. Nah, itu kita tanamkan dulu. Kenapa? Karena dasarnya mereka sesama manusia yang harus saling dikasihi. Nah, kalau itu kita tanamkan dulu, nanti ketika mereka hari Senin sampai hari Sabtu mereka ke sekolah, mereka ada di dalam masyarakat, itu akan otomatis terjadi. Menanamkan juga satu karakter, misalkan kejujuran, ya itu kita tanamkan, misalkan begitu. Ya contohnya misalkan kalau kalian yang suka olahraga, kadang-kadang kan sikap sportivitas itu kan termasuk bagian dari moderasi kan. Iya. Kalau kita misalkan ditanamkan nggak ada penekanan tentang kejujuran, maka waktu saya suka main tenis ya, waktu di lapangan saya melihat kadang-kadang lawan begitu saya tempatkan bola masuk, mungkin dia karena sulit dia ngomong out gitu. Itu sudah lumrah begitu. Tapi ketika saya misalkan kesulitan ngambil bola, tapi bola itu masuk, rekan saya, partner saya ngomong out, saya bilang enggak masuk, gitu. Jadi saya harus belajar untuk menanamkan kejujuran. Karena kan kunci sebenarnya hidup itu apa sih? Membangun trust kan. Kalau kalian, saya, kita semua belajar membangun trust, membangun kepercayaan, itu titik awal dari sebuah moderasi. Kalau orang sekali nggak bisa dipercaya, sudah sulit. Jadi demikian rangkaian kegiatan hari ini yang sudah kita laksanakan. Sebagai penutup, saya ingin memohon buat Bapak menyampaikan kesan dan juga pesan mengenai kegiatan ini. Baik, kesan kami tentang kegiatan ini sangat baik sekali. Ya, sangat baik sekali karena kehadiran Anda ini
ke tempat kami, ini adalah salah satu bentuk moderasi, salah satu bentuk toleransi. Ya, kita sadar bahwa tidak semua orang mampu berbesar hati dengan misalkan masuk kalian dengan atribut agama tertentu masuk ke gereja itu tidak mudah, ya. Jadi kami sangat berterima kasih karena kehadiran kalian ini sangat-sangat baik sekali untuk bisa memulai sebuah gerakan moderasi dan memberikan pengaruh kepada generasi dan juga angkatan kalian tentunya. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang menambahkan mungkin kalian. Ya, senang bisa. Maksudnya ya ada kesempatan untuk bisa saling sharing kayak gini. Jarang-jarang memang kita ada ya rekan-rekan dari agama yang lain untuk bisa kesini gitu. Ya saya rasa ini hal yang mungkin jadi titik awal untuk kita bisa, atau mungkin next ke depan entah ada apa yang kita bisa lakukan untuk percakapan beragama yang lain sih. Ya. Karena saya masih ingat sekali ya, salah satu titik moderasi itu adalah ketika kita melihat satu sosok, terutama humanity ya, itu sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan. Itu poin utamanya. Karena dulu saya masih ingat ketika zaman saya waktu masih SD, atribut-atribut itu tidak sangat ditonjolkan, ya, sehingga itu tidak membuat kita itu berkawan, bergaul itu sangat leluasa, ya, tidak ada sekat-sekat begitu. Nah, itu ketika kalian yang nanti mau kembali ke kampus, bagaimana mendorong moderasi, toleransi itu tentu dengan cara yang bijak, ya, dengan cara yang bijak, dengan satu dasar yang juga sangat fondasional, sangat baik. Nah, itu menjadi tanggung jawab kalian nanti, khususnya di generasi kalian. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu, pengalaman, serta informasi yang diberikan kepada kami. Nah, jadi dari wawancara ini saya mendapatkan banyak sekali wawasan mengenai moderasi beragama, sikap yang saling toleransi maupun saling menghormati di antara umat beragama. Jadi sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Yeah.